Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini. Besar harapan saya untuk teman-teman semua di luar sana pada saat ini sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentu saja pada video kali ini saya akan membagikan beberapa tips kunci hidup tenang dan bahagia. Ya, di sini saya ingin memberikan contoh bahwa Mbak Gigi atau Nagita Slavina sempat mengatakan bahwa hidup itu simpel. Jadi kita tidak perlu membuatnya jadi ribet. Nah, contohnya ketika teman-teman makan timun, tanpa sengaja teman-teman juga ikut makan pahitnya timun. Nah, seperti itulah kehidupan. Jadi ketika teman-teman sudah menelan pahitnya, maka biarkan itu menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Karena tidak mungkin ketika teman-teman sudah menelan pahitnya hidup itu terus teman-teman bisa mengembalikan. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, ketika teman-teman sedang berjalan ke suatu tempat, lalu di perjalanan teman-teman menemukan jalan yang ditutup, mungkin karena ada acara hajatan ataupun acara lain-lainnya. Nah, di situ teman-teman tidak bisa untuk terus berjalan. Tentu saja teman-teman harus putar balik. Nah, artinya bahwa ketika terjadi sesuatu di situ, ketika teman-teman tidak menemukan jalan, teman-teman langsung putar balik saja. Teman-teman tidak perlu untuk membuat pertanyaan, kenapa jalan ini ditutup? Tidak perlu. Kalau memang teman-teman merasa masih bisa ada solusi lain, lebih baik teman-teman putar balik saja, jangan dilanjutkan. Terkadang manusia itu lebih pusing untuk bertanya, lebih pusing mencari penjelasan dibandingkan dengan mencari solusi. Padahal ketika manusia mencari solusi, justru masalah akan lebih selesai, lebih cepat selesai. Tetapi sering sekali manusia itu lebih pusing untuk mencari penjelasan, ya, mencari penjelasan ketimbang manusia itu mencari solusi. Seperti itu, ya. Nah, di situ ketika teman-teman membuat pertanyaan, kenapa timun itu bisa pahit? Nah, ketika teman-teman mendapatkan penjelasan kenapa timun bisa pahit, akankah fakta bisa berubah bahwa tadi teman-teman sudah memakan pahitnya timun tersebut? Tentu saja tidak. So, saya rasa kita tidak perlu untuk membuat pertanyaan, apalagi kita sampai marah-marah. Jadi sebaiknya kita tidak perlu untuk bertanya, sebaiknya kita mencari solusi saja. Jadi di sini saya mau menekankan bahwa setiap ada masalah, kita tidak harus bertanya. Jangan fokus pada masalah. Jika kita fokus pada masalah, justru kita akan semakin merasa kesulitan. Jadi sebaiknya ketika ada masalah, kita cari solusi. Jangan justru fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi supaya kita bisa keluar dari masalah itu. Seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, saya menekankan bahwa ya, kita hidup tidak harus kita bertanya. Kita hidup di dunia ini tidak harus kita bertanya. Ketika terjadi sesuatu tidak harus kita bertanya. Contoh, di depan terjadi kebakaran. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus bertanya dulu? Teman-teman, contoh terjadi kebakaran di sebuah rumah, di situ ada orang di dalam. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman harus bertanya dulu atau berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam rumah itu? Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa memilih. Saya rasa teman-teman bisa lebih berfokus pada solusi ketimbang masalah. Begitu ya. Teman-teman berusaha untuk yang pastinya teman-teman akan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam rumah itu, yang kalau memang masih bisa diselamatkan. Setelah itu kalau memang masih ada waktu luang, teman-teman masih mau bertanya, oke, silahkan.
Tapi kalau misalkan masalah sudah selesai, untuk apa teman-teman bertanya? Dan itu akan membuat teman-teman kehabisan energi saja. Tapi kalau teman-teman masih mau bertanya untuk dijadikan sebagai motivasi, it's okay. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan solusi, untuk apa teman-teman harus bertanya? Artinya bahwa teman-teman sudah mengetahui jawabannya, terus teman-teman bertanya. Artinya bahwa di sini teman-teman sudah tahu jawabannya, lalu teman-teman bertanya. Artinya di sini teman-teman sedang melakukan hal bodoh. Seperti itu. Kecuali teman-teman berusaha, kecuali teman-teman sedang menjebak sesuatu, atau teman-teman sebagai guru mengajar mengeluarkan pertanyaan yang mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya, ya kan? Teman-teman mengeluarkan pertanyaan dengan tujuan untuk menguji kemampuan siswa. Oke. Tapi dalam keadaan darurat, saya rasa teman-teman tidak perlu untuk membuat pertanyaan kalau memang sudah tahu jawabannya. Ya. Kenapa teman-teman tidak harus membuat pertanyaan? Ingat, tidak semua hal di dunia ini itu kita bisa kendalikan. Ya, teman-teman, tidak semua hal di bumi ini kita bisa kendalikan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, tetapi justru ketika kita semua hal kita ingin untuk mengendalikan, maka kita akan hidupnya berantakan, teman-teman. Ya. Dan bukan hanya berantakan saja, teman-teman di situ akan kehabisan energi. Ketika teman-teman kehabisan energi, apa yang terjadi? Ketika teman-teman kehabisan energi, maka teman-teman juga justru semakin tidak bisa untuk mengendalikan sesuatu. Bahkan diri sendiri teman-teman pun tidak akan bisa dikendalikan, karena teman-teman sudah kehabisan energi, tidak punya kemampuan lagi untuk mengendalikan hal-hal yang kecil seperti itu. Jadi semaksimal mungkin, sebisa mungkin teman-teman untuk menghemat energi teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu mengurusi hal-hal yang memang di luar dari kendali. Ya. Ingat, teman-teman ingat ya, yang tahu tentang diri kita, yang tahu baik buruknya kita, yang merasakan pahit manisnya adalah kita sendiri. Jadi yang harus bisa mengendalikan diri kita itu ya harus kita juga. Jangan sampai kita dikendalikan oleh orang lain. Karena kalau kita dikendalikan oleh orang lain, maka kelarlah sudah hidup kita. Kenapa kita tidak boleh dikendalikan oleh orang lain? Ya karena tidak semua hal yang dilakukan oleh orang lain untuk kita itu baik. Tidak semua manusia di bumi ini suka dengan kita. Tidak semua manusia di bumi ini ingin mensupport kita. Jadi kita harus bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Kita juga harus bisa mengendalikan diri kita, dan kita juga harus bisa mengendalikan orang lain. Kenapa kita harus mengendalikan orang lain? Jadi ketika kita mampu untuk mengendalikan orang lain tidak akan terlalu masuk ke dalam kepribadian kita, teman-teman. Jadi orang lain itu tidak akan pernah tahu bagaimana kita, apa yang kita rasakan orang lain tidak akan pernah tahu. Orang lain hanya tahu apa yang mereka lihat. Orang lain tidak akan pernah tahu apa yang kita sudah rasakan. Orang lain tidak akan pernah tahu itu. Jadi hanya kita sendiri yang tahu akan diri kita. Makanya sekali lagi saya tekankan bahwa ya, jangan terlalu diambil pusing untuk hal-hal yang out of control. Jadi kalau teman-teman merasa itu di luar dari kendali teman-teman, lebih baik di skip. Ingat, hidup itu simpel, jangan dibuat sulit. Jalani hidup teman-teman, jangan terlalu pusing dengan omongan-omongan orang. Jalani hidup teman-teman, lakukan apa yang menurut teman-teman itu baik.